Oke, welcome back. Balik lagi di channel Raja Bulbab. Sebelum video mulai, saya ingatkan lagi untuk mengklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi jika Raja Bulbab mengupload video terbaru. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang tata bahasa. Di sini ada ingin ya. Jadi kata kerja plus gosipta atau kata kerja plus gosipo hada. Itu artinya ingin kata kerja. Jadi kata kerja plus gosipta atau kata kerja plus gosipo hada yang artinya ingin kata kerja. Apa sih bedanya? Ya, jadi untuk kata kerja plus gosipta ataupun kata kerja plus gosipo hada, jadi bedanya kalau kata kerja plus gosipta itu untuk keinginan orang pertama atau orang kedua. Ya, maksudnya orang pertama, kedua itu apa? Ya, dalam suatu percakapan, nah kita ini ada orang pertama yaitu saya, kita, dan orang kedua itu lawan bicara kita. Nah, itu yang namanya orang pertama atau orang kedua. Ya, seperti saya, aku, kami, kita, kamu. Ya. Sedangkan kata kerja gosipo hada itu untuk orang ketiga. Jadi tidak ada tatap muka atau kita berbicara secara langsung. Semua kita ngobrol, ngomong berdua. Nah, kita berbicara atau ngomongin orang yang tidak ada di situ. Nah, namanya itu dia orang ketiga. Orang ketiga siapa? Ya contohnya ayah, ibu, adik, nenek, kakak, dan lain-lain. Yang penting dia tidak ada di hadapan kita atau di hadapan orang kedua. Ya, jadi tidak bertatap muka secara langsung. Itu namanya orang ketiga. Oke, langsung saja. Jadi rumusnya tinggal menghilangkan da, lalu langsung tempel ya. Pertama hilangkan da, kemudian langsung tempel gosipta atau gosipo hada. Jadi danya hilang, langsung tinggal tempel saja, tidak usah menghiraukan konsonan vokal dan lain-lain. Yang pertama kita akan bahas kata kerja plus gosipta. Contohnya menunggu, menunggu itu gidarida. Jadi kita hilangkan da, lalu tempel gosipta, jadinya gidarigo sipta. Nah, di sini kan masih dalam bentuk kamus. Jadi kita harus merubah ke dalam bentuk formal atau bisa juga informal. Bisa juga ke bentuk lampau. Ya. Contohnya ke bentuk formal, jadi cukup menghilangkan hanya, lalu tambah semnida ya. Jadinya gidarigo sipsemnida. Bisa juga ke informal. Ya, menjadi karena di situ i vokal akhirnya i maka tambah oyo, jadinya gidarigo sipoyo, artinya ya, ingin menunggu, gidarigo sipoyo. Lanjutnya tidur, tidur itu jada, kita hilangkan tanya, langsung tempel gosipta, jadi jago sipta. Kita rubah dulu ke formal atau informal. Contohnya formal menjadi jago sipsemnida. Atau bentuk informal menjadi jago sipoyo. Artinya ingin tidur. Pergi, gada, kita hilangkan danya, lalu tempel gosipta. Menjadi jago sipta. Sama kita rubah ke formal atau informal. Kalau formal menjadi gago sipsemnida. Informal menjadi gago sipoyo. Artinya ingin pergi. Next, minum. Masida, kita hilangkan danya. Masih, langsung tempel gosipta. Jadi masih gosipta.
Kita rubah ke formal dan informal. Kalau formal menjadi 마시고 싶습니다. Kalau informal menjadi 마시고 싶어요. Artinya ingin minum. Selanjutnya membeli sada, kita hilangkan tanya. Tinggal sa langsung tempel gosipta, jadi sagosipta. Kita rubah ke formal atau informal. Formal menjadi sagosipsemnida, sedangkan informal menjadi sagosippoyo. Artinya ingin membeli. Oke, bagaimana kalau penggunaan gosippohada? Penggunaannya sama, jadi tinggal melihat subjeknya saja. Jadi orang pertama atau orang kedua atau orang ketiga. Jadi orang pertama saya tadi sudah jelaskan itu menggunakan gosipta. Itu untuk orang pertama dan kedua. Sedangkan orang ketiga itu menggunakan gosippohada. Kita lihat contohnya di sini, saya besok ingin membaca buku di perpustakaan. Dan kalimat yang kedua, adik besok ingin membaca buku di perpustakaan. Sama-sama membaca buku, sama-sama ingin, sama-sama di perpustakaan. Bedanya di sini, yang pertama itu saya karena orang pertama dan adik itu orang ketiga. Jadi penggunaannya akan berbeda. Oke, kita artikan dari subjeknya dulu. Karena penyusunan ke Korea itu SKOP, maka kita subjeknya dulu. Subjeknya itu sudah ada saya, jo, jangan lupa kita tambahkan penanda subjek, nen, jadi jonen. Langsung ke keterangan, ya. Jadi di situ ada keterangan waktu dan tempat, mana yang harus didahulukan. Jadi yang harus didahulukan itu adalah keterangan waktu, baru keterangan tempat. Jadi besok itu Nail di perpustakaan. Perpustakaan itu dosoguan, di esok. Kenapa esok? Karena kata kerjanya itu melakukan aktivitas. Aktivitasnya apa? Ya membaca. Ya, kemudian kita ke objek. Objeknya buku. Cek. Jangan lupa penanda objeknya. Karena di situ konsonan maka ditambah alaparo. Ya benar Sari. Ya, karena konsonan, jadi cegel membaca. Tunggu dulu, kita artikan dulu yang bawah. Jadi biar sama-sama nanti mengartikan merubah ke bentuk ingin membacanya itu bersamaan. Oke, kita artikan dulu yang di bawah. Sama, subjeknya dulu adik, dongseng, jangan lupa penandanya. Anak atau i ya, sama saja, nggak apa-apa, bebas mau pakai an apa i itu sama. Jadi dongsengen atau dongsengi sama besok Nail perpustakaan dosoguan di esok cek buku, jangan lupa penandanya cegel. Nah di sini di kalimat pertama karena dia menggunakan subjeknya orang pertama dan kalimat kedua orang ketiga, maka itu akan penggunaannya akan berbeda. Yuk kita langsung ke membaca. Membaca itu ada ikta. Jadi kita hilangkan dahnya dulu. Nah, di kalimat pertama, orang pertama, jadi itu akan ditambah ya gosipta. Jadinya il gosipta. Nah, sedangkan kalimat kedua dia akan ditambah gosippohada. Menjadi il gosippohada. Nah, jadi bedanya di sini ya antara orang pertama, kedua, dan orang ketiga. Jadi orang pertama, kedua pakainya gosipta, orang ketiga pakainya gosippohada. Kita rubah ke formal menjadi ilgosipsemnida. Dan kita rubah menjadi informal menjadi ilgosippoyo. Sama, kalimat kedua juga kita rubah menjadi ilgosippohamnida dan ilgosippoheyo. Contoh lagi, kami ingin makan kimchi di restoran Korea. Oke, di kalimat kedua, ayah ingin makan kimchi di restoran Korea. Kita terjemahkan dulu, jadi kami, uri, jangan lupa penandanya nen.
di restoran Korea. Di Korea, 한국 restoran 식당 Di-eso kimchi. Kimchi, jangan lupa penandanya, rel, makan. Ya, nanti dulu kita akan terjemahkan ke kalimat kedua dulu. Jadi ayah itu aboji, jangan lupa penandanya, jadi abojinun atau abojika, itu nggak apa-apa. Sama 한국 식당에서 kimchi를, nah di sini makan itu 먹다. Kita hilangkan danya. Lalu orang pertama ditambah gosipta menjadi mogosipta. Sedangkan orang yang ketiga akan ditambah gosipohada menjadi mogosipohada. Kita rubah menjadi formal menjadi mogosipsemnida. Sedangkan informal menjadi mogosipoyo. Sedangkan kalimat yang kedua kita rubah menjadi formal menjadi mogosipohamnida. Dan informal menjadi mogosipoheo. Oke, jadi penggunaan ingin ini ada dua. Jadi orang pertama dan kedua akan memakai gosipta, sedangkan orang yang ketiga itu akan menggunakan gosipohada. Oke, sampai di sini dulu penjelasan tentang tata bahasa gosipta dan gosipohada. Jika kalian suka video ini, silahkan like, komen, share ke media sosial kalian. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe. Oke, 동영상을 보여주셔서 감사합니다. 그 다음 동영상을 또 만납시다. 안녕.